Hai semuanya, balik lagi dengan saya Wulan Sohora di acara Talkshow dengan Rupiah Cepat. Hari ini aku ditemani dengan Kak Daru. Hai Kak. Halo, selamat siang. Boleh perkenalan diri dulu? Oke, halo, selamat siang semuanya. Saya Kencana Widiandaru, Legal PT Kredit Utama Fintech Indonesia atau Rupiah Cepat. Kebetulan di Legal Rupiah Cepat ini tuh kesibukannya apa sih Kak? Kalau boleh tahu. Untuk legal sendiri, day-to-day work-nya yang pasti kita review perjanjian dengan pihak ketiga, lalu juga memberikan legal advice untuk bisnis side dari bisnisnya Kufi sendiri, lalu juga tidak lupa kewajiban-kewajiban Kufi untuk melaporkan laporan-laporan ke regulator sih. Lumayan berat ya untuk legal sendiri. Nah kebetulan kan kalau di Rupiah Cepat ini, apalagi di fintech ini tuh keamanan data pribadi itu penting banget ya. Iya, betul. Nah aku pengen nanya nih Kak, sebenarnya data pribadi itu apa sih sebenarnya? Oke, sebenarnya untuk data pribadi itu adalah, simpelnya adalah data tentang orang perseorangan, baik itu data sendiri maupun yang dikombinasikan dengan data dan informasi lainnya, yang dikombinasikan melalui sistem elektronik maupun non-elektronik yang bisa mendefinisikan seseorang. Nah, untuk data pribadi itu sendiri dibagi menjadi dua di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saya sebutkan tadi, itu data yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, untuk data pribadi yang bersifat spesifik itu apa sih? Itu tuh ada sumber penghasilan, pendapatan, nomor rekening. Nah, untuk yang bersifat umum itu seperti NIK, nama, lalu juga ada NPWP dan alamat. Untuk undang-undangnya sendiri itu nomor berapa Kak? Untuk undang-undang itu di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Berarti baru setahun ya itu ya? Iya, baru setahun. Bahkan kurang dari setahun karena di akhir tahun kemarin baru. Oh, baru akhir tahun kemarin ya berarti. Ya. Nah, untuk pemrosesan data pribadi sendiri di Rupiah Cepat itu gimana Kak? Oke, untuk pemrosesan data pribadi di Rupiah Cepat itu ada dua tahap. Yang pertama pengumpulan data pribadi, di mana untuk pengumpulan data pribadi itu sendiri wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi. Dalam hal ini ketika user atau pengguna Rupiah Cepat ini mendaftarkan dirinya untuk menggunakan akun, itu juga dianggap sebagai persetujuan untuk pengumpulan data pribadi. Yang kedua itu adalah pengolahan dan penganalisisan. Jadi setelah data pribadi itu dikumpulkan dengan persetujuan, Rupiah Cepat akan mengolah dan menganalisis data pribadi tersebut untuk menghasilkan scoring dan analisa anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal tersebut dilakukan untuk sebagai langkah mitigasi resiko. Nah ini kan undang-undangnya ini belum sampai setahun ya Kak. Nah ini berarti dulu Rupiah Cepat gimana sih sebelum ada undang-undang ini? Oke, sebelum ada undang-undang ini tuh untuk perlindungan data pribadi itu tidak diatur secara spesifik di satu undang-undang, tapi ada di beberapa undang-undang. Salah satunya ada di pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, juga diatur di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika juga gitu. Jadi sekarang setelah 2022 keluar Undang-Undang PDP, dia sudah diatur secara spesifik. Berarti kalau yang sekarang di 27 itu doang ya Kak? Ya. Berarti. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya nih Kak, untuk yang harus diperhatikan pemilik data pribadi itu apa sih sama data pribadinya sendiri? Yang wajib diperhatikan itu adalah tujuan pengumpulannya itu sendiri. Tujuannya tuh apa sih suatu platform mengumpulkan data pribadi dari pengguna? Nah, untuk Rupiah Cepat sendiri itu sebelumnya sudah dijelaskan, tujuannya adalah untuk proses kredit scoring dan analisa. Dan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah si pemilik data pribadi ini sudah menyetujui untuk memberikan data pribadinya sesuai dengan tujuan yang diberitahu oleh platform seperti itu gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan, tujuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi. Karena itu emang data pribadi sendiri ya Kak, jadi mau kamu harus ada persetujuan. Untuk data pribadi sendiri nih dari yang pengguna, itu tuh kan mau minjem pasti ngasih data pribadi kan tadi seperti Kakak bilang. Itu tuh aman gak sih? Oh, tentu aja aman, karena saat ini Rupiah Cepat sudah memiliki sertifikasi ISO 27001 tentang keamanan data, dan juga untuk vendor-vendor atau pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan kita, khususnya untuk kredit scoring, itu kita sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan data dan NDA. Itu juga sebenarnya untuk perjanjian kerahasiaan data sudah diatur, khususnya di POJK 10 2022, seperti itu. Jadi yang mau minjem di Rupiah Cepat itu aman banget ya guys. Seperti yang Kakak bilang tadi, di Rupiah Cepat ini aman banget, jadi jangan khawatir.
Oh ya Kak, bagaimana Rupiah Cepat ini mengumpulkan dan memproses data pribadi dari pengguna Rupiah Cepat itu sendiri? Oke, untuk pengumpulannya sendiri itu tentu saja Rupiah Cepat harus mendapatkan persetujuan dari pengguna. Persetujuan itu di mana? Ketika pengguna mengisi sendiri data pribadinya di aplikasi, itu merupakan salah satu cara Rupiah Cepat mendapatkan persetujuan dari pengguna. Selanjutnya, untuk melakukan pemrosesan, Rupiah Cepat bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai credit scoring. Nah, pihak ketiganya ini tentu saja sudah berizin dan diawasi oleh OJK, di mana mereka sudah mendapatkan surat izin untuk melakukan credit scoring, dan juga seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tentu kita menandatangani perjanjian kerahasiaan data. Jadi, tentu saja kita tahu data-datanya itu bagaimana mereka menyimpan, lalu apakah mereka akan ada pengalihan ke pihak ketiga, seperti itu. Nah, hal itu kita lakukan karena Rupiah Cepat sebagai pengendali data pribadi itu memiliki kewajiban-kewajiban. Yang pertama itu mendapatkan persetujuan, sudah pasti yang sudah saya sebutkan. Lalu yang kedua, memiliki bukti persetujuan itu. Jadi persetujuan yang diberikan oleh pengguna itu harus kita rekam dalam sistem. Oh, berarti ada buktinya sendiri. Betul. Lalu yang ketiga itu melakukan perekaman dan melakukan analisis dari pemrosesan data pribadi. Jadi perekamannya itu dari mendapatkan persetujuan, lalu pemrosesannya itu seperti apa, itu semua kita ada rekamannya. Dan yang keempat, menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi, itu tentu aja. Pasti dong. Lalu yang terakhir, mengakhiri pemrosesan, menghapus dan memusnahkan data pribadi pemilik data pribadi, seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya di Rupiah Cepat ini, data pribadinya itu apa aja Kak? Data pribadinya itu untuk pengguna Rupiah Cepat itu seperti NIK, nomor rekening, nomor handphone, alamat email, dan lain-lain. KTP sih. lah ya. KTP lah. Gitu guys. Untuk data pribadinya pengguna Rupiah Cepat yang udah tidak memakai Rupiah Cepat sendiri itu gimana Kak? Oke, untuk pengguna yang sudah tidak lagi menggunakan Rupiah Cepat, itu pengguna bisa request atau memohonkan penghapusan akunnya. Nah, itu bisa dilakukan melalui CS maupun melalui aplikasi. Nah, setelah dia melakukan permohonan penghapusan akun, tentu saja data pribadi dia di sistem Rupiah Cepat itu akan dihapus seluruhnya gitu. Jadi aman. Jadi berarti bisa request ya mau dihapus atau enggak gitu. Kan banyak di luar sana yang pinjaman online ilegal itu suka ngancem gitu data pribadi kalau misalnya gagal bayar atau gimana. Kalau di Rupiah Cepat sendiri itu gimana Kak? Oke, kalau di Rupiah Cepat sendiri sebagai platform pinjaman online legal yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK, tentu saja hal itu tidak bisa dilakukan ya. Apalagi penagih-penagih dari Rupiah Cepat sendiri sudah tersertifikasi dan juga terdapat sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi Rupiah Cepat pasti akan mengikuti aturan-aturan mengenai perlindungan data pribadi itu sendiri gitu. Berarti yang penagih di Rupiah Cepat ini udah terverifikasi ya berarti. Iya. Di sini tuh berarti harus kayak gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Berarti data pribadi di Rupiah Cepat sendiri itu aman banget kan Kak? Seperti yang Kakak bilang tadi. Nah, ada nggak tips buat para pengguna nih biar data pribadi itu tetap aman gitu? Tips dan trik untuk pemilik data pribadi, yang pertama sudah dijelaskan kalau Rupiah Cepat itu sudah melakukan beberapa mitigasi risiko untuk menjaga data pribadi. Di antaranya kita sudah bekerja sama dengan vendor-vendor yang sudah berizin dan diawasi OJK, lalu kita juga sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Yang kedua, tentu saja dalam penggunaan data pribadi, kerahasiaannya itu juga tergantung dari pemilik data pribadi. Jadi kita sebagai pemilik data pribadi, kita tuh harus aware, jangan mengisi form-form yang datang dari pihak-pihak mencurigakan. Lalu kita juga harus tahu tujuan pengumpulannya itu untuk apa. Lalu yang ketiga itu tetap menggunakan platform-platform yang legal yang sudah berizin dan diawasi oleh regulator. Seperti itu. Seperti Rupiah Cepat. Oh ya, dan yang terakhir mungkin lagi rame nih ya, jangan asal pencet link yang dikirim oleh pihak-pihak yang kita nggak tahu nih ini tuh apa gitu. Oknum-oknum lah ya. Iya gitu. Harus hati-hati ya, tetap waspada. Maksudnya kayak Rupiah Cepat nih aman banget kan dan legal, tapi kalian kayak tetap harus waspada dan tetap berhati-hati ya di luar sana. Dari yang tadi kita ngobrol-ngobrol lumayan cukup banyak informasi yang dapat ya dari Kak Daru, karena dari aku sendiri pun mungkin kalau misalnya aku mengajukan pinjaman, itu kan aku belum tahu nih data pribadi aku itu kemana, aman gak sih? Karena banyak yang kayak mau minjem nih orang-orang tapi kayak
kayak data pribadi gue takut disebar deh sama yang lain-lain gitu kan. Nah, tapi jangan khawatir kalau di Rupiah Cepat ini aman dan legal ya guys. Ya, makasih Kak Daru waktunya, sama lumayan semoga ini banyak manfaat juga ya buat penonton yang di rumah. Untuk mengikuti berita-berita updatean yang terbaru dari Rupiah Cepat, bisa follow sosial media Rupiah Cepat yang ada di bawah ini ya guys. Kalaupun ada keluhan juga bisa nanya ke nomor customer service yang di bawah ini juga. See you in the next show. Bye.